Program MBKM atau Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Sebelum munculnya program MBKM, pemenuhan capaian pembelajaran perkuliahan terfokus pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Program MBKM dapat lebih mengakomodir mahasiswa dalam beberapa pilihan kegiatan di luar kelas atau kegiatan di luar universitas sehingga mahasiswa dapat memiliki kompetensi yang lebih terarah. Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi sebagai program studi yang mempelajari rekayasa di bidang telekomunikasi turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan MBKM. Prodi S1 Teknik Telekomunikasi sendiri telah terakreditasi BAN-PT dengan predikat unggul dan memiliki student body sebanyak 2.075 mahasiswa di tahun 2021. Agar dapat bersaing di masa yang akan datang, mahasiswa dibekali pula dengan wawasan kemandirian, kewirausahaan, serta kerjasama tim antar disiplin ilmu agar dapat berkompetisi, berkarya, berkontribusi, dan mengembangkan diri di komunitas profesional. Oleh karena itu, program MBKM pada dasarnya sangat sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Sebelum kegiatan MBKM diluncurkan oleh Kemenristek-Dikti, sebetulnya Prodi S1 Teknik Telekomunikasi juga sudah melaksanakan kurikulum 2020 dengan kegiatan Work Ready Program. Jadi banyak kegiatan yang sudah involved dengan industri, dan kegiatan semirip dengan MBKM yang itu juga sudah dilaksanakan Prodi S1 Teknik Telekomunikasi seperti magang di industri, kemudian KKN tematik, KKN InnoVillage ya, kemudian student exchange itu sudah dilaksanakan sebelumnya, dicanangkan MBKM oleh kementerian. Selanjutnya untuk semester ganjil ini 2021-2022, mahasiswa Prodi S1 Teknik Telekomunikasi sudah terlibat 287 orang pada kegiatan MBKM. Termasuk pada kegiatan magang Student Independent Bersertifikat, Google Bangkit, kegiatan Indonesia International Student Mobility Award, kemudian kampus mengajar, kemudian KKN tematik, InnoVillage, dan yang lainnya. Dalam rangka mendukung pendanaan program pembelajaran kolaboratif yang berorientasi pada penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom terhitung sampai dengan 20 Desember 2021 telah terkumpul lebih dari 1.100 mahasiswa Prodi yang telah mengisi survei melalui Spada-Dikti. Sebuah survei evaluasi implementasi MBKM telah dilakukan dalam kurun waktu 12-20 Desember tahun 2021 melalui situs Spada-Dikti dari total yang mengisi angket sebanyak 1.300 mahasiswa Prodi S1 Teknik Telekomunikasi dengan jumlah responden valid sebanyak 1.192 mahasiswa atau sebesar 53,74% dari total populasi dengan menggunakan metode Kahneman dan Meson Table, derajat keyakinan sebesar 99% dan interval keyakinan sebesar 0,01. Hasil survei menunjukkan, pada survei pertama terkait seberapa jauh pengetahuan mengenai kebijakan MBKM, setidaknya sebesar 99,92% responden sudah mengetahui mengenai kebijakan MBKM, dan hanya 0,08% tidak mengetahui sama sekali mengenai kebijakan MBKM. Pada survei kedua terkait informasi mengenai kebijakan MBKM, sumber informasi utama responden berasal dari kanal daring perguruan tinggi, baik website maupun sosial media sebesar 26,26%, kanal daring Kemdikbud sebesar 22,6%, kegiatan sosial luring yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebesar 21,73%, media massa sebesar 15,69%, dan sisanya melalui komunitas sosialisasi Kemdikbud dan lainnya sebesar 14,26%. Hasil survei selanjutnya mengenai pengetahuan responden mengenai program terdahulu yang telah dimiliki program studi yang serupa dengan kegiatan MBKM menunjukkan 69,46% responden telah mengetahui terdapat program di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi yang serupa dengan program MBKM dan 30,54% responden belum mengetahui program serupa yang dimiliki oleh Prodi. Dari 69,46% yang menjawab ya, pada dasarnya sudah mengetahui seluruh kegiatan-kegiatan MBKM yang telah dimiliki Prodi antara lain 633 responden mengetahui kegiatan magang atau praktik kerja,
441 responden mengetahui kegiatan penelitian atau riset, 330 responden sudah mengetahui kegiatan pertukaran pelajar, 235 responden sudah mengetahui kegiatan studi atau proyek independen, dan sisanya sebanyak 623 responden sudah mengetahui kegiatan MBKM lain seperti asistensi mengajar di satuan pendidikan, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausahaan, kegiatan membangun desa, dan kuliah kerja nyata tematik. Hasil survei selanjutnya menunjukkan kegiatan MBKM yang populer di kalangan mahasiswa yang pertama adalah kegiatan magang atau kerja praktis sebesar 58,22% responden, 19,21 responden menjawab pertukaran pelajar sebagai kegiatan favorit kedua, 6,8% lebih menyukai penelitian dan riset, 5,7% menyukai kegiatan wirausaha, dan 10,7% memilih program KKN tematik, studi proyek independen, proyek kemanusiaan, dan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Survei selanjutnya mengenai pengaruh program MBKM terhadap masa studi sebanyak 59,56% mahasiswa percaya bahwa kegiatan MBKM tidak mempengaruhi masa studi. 16,53% menjawab bahwa program MBKM membuat masa studi menjadi lebih lama, dan 23,91% responden menjawab tidak tahu. Survei selanjutnya mengenai kompetensi tambahan yang diperoleh selama MBKM, 84,23% mahasiswa meyakini kegiatan MBKM dapat memberikan kompetensi tambahan seperti penyelesaian masalah nyata yang kompleks, keterampilan menganalisa permasalahan, serta etika profesi. 13,93% menjawab mungkin, dan 1,85% menjawab tidak tahu. Hasil survei terkait manfaat yang diterima dari mengikuti kegiatan MBKM dalam pengembangan kompetensi setelah lulus dapat disampaikan. 66,95% responden mengatakan kegiatan MBKM sangat bermanfaat, 32,47% menjawab cukup bermanfaat, dan hanya 0,58% menjawab kurang tahu atau tidak bermanfaat. Hasil survei selanjutnya mengenai seberapa penting kegiatan MBKM untuk persiapan menghadapi masa pasca lulus dari universitas. Sebanyak 75,92% responden menjawab kegiatan MBKM sangat penting atau penting. 23,74% menjawab cukup penting, dan hanya 0,34% responden menjawab kurang penting. Dari hasil survei juga menunjukkan animo mahasiswa terhadap kegiatan MBKM yang diselenggarakan Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi masih sangat besar. Dengan 73,74% responden sangat tertarik dengan kegiatan MBKM yang diselenggarakan, 25,59% biasa saja, dan hanya 0,67% tidak tertarik dengan kegiatan MBKM. Berikut merupakan beberapa masukan dan saran penting untuk kegiatan MBKM dari responden adalah sebagai berikut. 1. Penyebarluasan informasi melalui media-media yang tepat dan lebih intens. Update secara berkala. Mahasiswa merasakan kurangnya sosialisasi terkait kegiatan MBKM. Sosialisasi dilakukan pada interval waktu yang mepet dengan diadakan registrasi. 2. Kemendikbud sebagai inisiator MBKM dan pihak kampus harus duduk bersama terkait mekanisme konversi SKS mana saja yang bersesuaian antara program MBKM yang diikuti dan disiplin ilmu yang dimiliki oleh prodi. 3. Bagi beberapa kegiatan MBKM yang menjanjikan honor, mohon kejelasan terkait hal honorarium mahasiswa tersebut. 4. Memperbanyak jenis kegiatan, meringankan persyaratan pendaftaran, sehingga kesempatan lebih terbuka lebar kepada semua mahasiswa termasuk mahasiswa dengan IPK kurang dari 3. 5. Untuk MBKM magang, agar mekanisme pendaftaran diperjelas, dan jika mahasiswa tidak diterima, dapat segera diumumkan, sehingga mahasiswa bisa mendaftarkan diri pada kegiatan yang lain. 6. Keselarasan kebijakan antara Kemendikbud dan prodi. 7. Pada MBKM riset, perlu pertemuan rutin dengan mentor, dan diperjelas outcome akhir dari kegiatan. Dari hasil survei dapat disimpulkan, pada dasarnya Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Telkom University sudah siap untuk pelaksanaan kegiatan MBKM yang diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Ditambah lagi, mahasiswa Prodi S1 Teknik Telekomunikasi juga memiliki ketertarikan yang besar untuk mengikuti kegiatan MBKM dikarenakan manfaat yang besar sebagai bekal mahasiswa pasca kelulusan dari dunia perkuliahan. Dengan begitu, diharapkan program MBKM dapat dilaksanakan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Saya Iga Reda dari tim 1411 ingin menceritakan sedikit tentang program MBKM yang pernah saya ambil. Jadi pertama di tahun 2021 bulan Januari saya ambil Google Bangkit, dan di Google Bangkit saya mengambil program Machine Learning, dan setelah graduate saya mengambil beberapa program MBKM lain khususnya dalam bidang penelitian. Lalu manfaat apa saja yang saya dapatkan? Kalau di Google Bangkit pastinya segala skill, hard skill dan soft skill juga untuk bekerja nanti di masa depan, dan yang penelitian tadi itu bisa membantu saya untuk pelaksanaan tugas akhir. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Azaria Widyadana. Saya di sini ingin memberi testimoni mengenai salah satu program MBKM yaitu ISMA, Indonesian International Student Mobility Award. ISMA ini program dari pemerintah yang mana mewadahi kita mahasiswa Indonesia untuk bisa berkuliah di luar negeri. ISMA ini memberikan kita kesempatan untuk bisa menjalin relasi dengan teman-teman baru yang baik itu dari kampus-kampus lain di Indonesia maupun teman-teman internasional dari berbagai negara. Dan juga ISMA ini memberikan kita kesempatan untuk
mengupgrade diri kita menjadi versi diri kita yang menjadi lebih baik. Karena bagi saya sendiri, saya mengikuti ISMA itu saya bisa bertemu dengan orang-orang yang baru, dengan kepribadian yang baru, lingkungan yang baru, dan sifat-sifat mereka yang beragam. Dan bagaimana saya mempelajari bagaimana cara menghadapi mereka, bagaimana cara berinteraksi dengan mereka dengan kepribadian yang berbeda-beda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Raisa Putri Ansor. Saya merupakan mahasiswi aktif S1 Teknik Telekomunikasi Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali tentang pengalaman apa saja yang telah saya dapatkan pada kegiatan KMUI Kemendikbud pada tahun 2021. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara karena sudah memberikan saya fasilitas dan memberikan saya kesempatan untuk belajar di luar kampus sesuai dengan bidang yang saya minati. Selama saya berada di kegiatan ini, banyak sekali pengalaman yang telah saya dapatkan. Selain pengalaman yang telah saya dapatkan, perkembangan akademik dan akademik saya pun terus meningkat. Saya juga dibimbing dan dilatih oleh dosen pengampu sesuai dengan bidang yang saya minati pada saat ini. Program MBKM yang dicanangkan oleh pemerintah khususnya melalui Kemendikbud telah memberikan semangat baru dan wajah baru pada dunia pendidikan. Dan tentu saja Telkom University mengambil kesempatan ini sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat ikut bersaing dengan universitas-universitas unggul di Indonesia untuk meningkatkan mahasiswanya, dosennya, serta segenap sivitas akademika untuk menghadapi era industri 4.0. Oleh karena itu, dengan adanya MBKM ini, mahasiswa TELU juga ikut aktif bergabung dengan program ini untuk meningkatkan skill, pengetahuan, dan lain-lain yang selama ini mereka tidak bisa peroleh di bangku perkuliahan. Program MBKM membuka kesempatan terbaik bagi mahasiswa untuk memperoleh knowledge, hard skill, dan soft skill yang dapat digunakan selama menempuh pendidikan di S1 atau juga nanti setelah mereka masuk ke dunia kerja. Jadi dengan MBKM, mahasiswa dapat memiliki hard skill yang diajarkan oleh tutor dari industri misalnya, tapi MBKM ini juga selain ada bimbingan dari industri, juga ada MBKM yang terkait dengan riset atau riset keilmuan, di mana di Prodi S1 TT ada beberapa tim yang mendapatkan hibah riset keilmuan dari Kemristek, Kemdikbud ya, Kemdikbud yang di dalamnya mahasiswa dapat memperoleh berbagai atau melakukan berbagai aktivitas yang berkait dengan riset dosen, dan kemudian yang dihasilkan dari riset keilmuan adalah satu produk atau prototipe yang dapat memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Rangkaian kegiatan program kampus Merdeka memberikan ruang yang sangat luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan tingkat kreativitas mereka melalui kegiatan belajar di luar kelas. Program MBKM mampu memberikan gambaran nyata mengenai perkembangan teknologi saat ini, kemajuan iptek, tuntutan sumber daya bagi industri dan dunia usaha, serta dinamika masyarakat. Selain itu, kegiatan MBKM juga mampu mendorong mahasiswa secara mandiri untuk merencanakan mata kuliah yang akan mereka ambil dan menentukan masa depan studinya, serta mempersiapkan diri untuk menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Saya sebagai dosen pembimbing program MBKM mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah membuka peluang terlaksananya program MBKM di Telkom University. Untuk dapat pelaksananya program MBKM di lingkungan perguruan tinggi memerlukan sinergi dari berbagai elemen, baik dari sisi internal yaitu sivitas akademika, mahasiswa, dosen, tenaga penunjang akademik. Selain itu juga kami berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan menyambut sangat antusias terhadap kebijakan MBKM yang telah dan akan terlaksana di Telkom University. Akhir kata, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh terlaksananya penelitian ini.